Halo bosku, jumpa lagi dengan FT Channel Medan dengan saya Tony. Video kali ini kita mau coba bahas satu baterai yang kalau saya cari-cari belum banyak yang bahas tentang baterai ini, ya. Tapi sudah banyak yang menjualnya. Jadi saya penasaran dengan baterai ini, makanya saya mau review baterai ini. Kebetulan saya sudah gunakan baterai ini 1 minggu belakangan. Dan awal pertama kali saya menggunakan baterai ini, saya mendapatkan beberapa kendala yang tidak umumnya saya dapatkan ketika menggunakan baterai tipe LiPo4 merek yang lain, ya. Nah, apa saja kendalanya? Oke, kita bahas dulu. Oke, kita bahas dulu. Baterai ini bernama baterai Soto, tipenya Smartly, dan di hadapan kita ini adalah tipe yang 150 ampernya. Bisa dilihat di sini. Ya, ini 150 ampere. Oke. Nah, ini adalah keluaran terbaru tahun 2024, bulan 7 ya, tanggal 2. Jadi ini masih sangat baru dan memang baru, Bos. Ini baterai baru yang saya dapatkan. Saya dapat 3 baterai baru ini. Ya, 2 sudah saya pakai dan 3 lagi, 1, 2 di sana. Oke. Untuk dimensi dari baterai ini, dia lebarnya ada di 44 cm dengan panjang ke belakang itu di 54 cm. Sangat panjang sekali, bosku. Ya, berbeda dengan baterai 100 ampere pada umumnya, itu hanya di kisaran di 40 sampai 45 cm panjang ke belakang, dan ini sampai dengan 54 cm. Untuk tebalnya juga ini sedikit lebih tebal, yaitu di kisaran 14 cm seperti itu. Nah, untuk fitur terbarunya di sini, dia sudah ada 2 unit kipas pendingin, ya, tentunya sudah smart juga sesuai dengan namanya, Smart Lithium. Kipas pendingin ini akan nyala otomatis ketika baterainya panas. Jadi kalau baterainya nggak panas, dia nggak nyala untuk menghemat energi. Oke, langsung saja kita mau bahas bagian dalamnya dari Smart Lithium ini, dari Soto ya, tipe yang 48 volt 150 ampere. Pertama kita coba nyalain baterai ini. Oke, ini baterai baru dan dengan settingan default pabrikan, tidak disetting sama sekali, baru datang langsung kita coba ya. Dan kita ukur tegangannya itu, kita coba cek tegangannya itu di berapa. Ya, bisa dilihat di sini. Tegangannya sangat tinggi. Itu di 54,85 volt. Saya curiga di awalnya ketika membeli baterai ini menggunakan sistem 16S. Tapi ternyata saya cek di sini, bisa dilihat ini data sheet-nya. Ya. Ternyata dia tidak, dia cuma 15S. Ya. Hanya 15S dengan total kapasitas itu di 7.200 Wh. 7.200 Wh. Ya, yang ini 7.200 Wh. Oke, di 15S. Nah, tentunya untuk baterai dengan sistem 15S itu tegangan 54 ke atas dengan SOC yang hanya lebih kurang di kisaran di mungkin 40% ya. SOC 40%, tegangannya keluar segitu, tentu sesuatu yang aneh, kecuali ini baterai 16S ya, seperti itu. Tapi saya tidak terlalu menghiraukannya kemarin dan langsung saya gunakan di sistem PLT saya gabungkan dengan baterai 48 volt 100 ampere, dan ternyata baterai ini yang duluan habis sampai dia padam, baru yang lainnya terpakai. Karena apa? Karena tegangannya 54 volt itu tadi. Jadi ketika ini sudah sampai dia kedip-kedip alarm merah pun, itu tegangannya terbaca memang 54 volt, tidak turun sama sekali. Ya, sampai dia habis mati
kemudian baru baterai yang lainnya yang 48 volt ampere baru terpakai. Jadi ini duluan yang habis karena tegangannya ini lebih tinggi seperti itu. Padahal sama-sama 15S, hanya kapasitas yang berbeda. Ini menggunakan 150 ampere cell, ya. Yang lainnya 100 ampere. Nah besoknya ketika melakukan pengisian, ini tidak mau diisi, ya, karena ternyata tegangan yang 54 volt itu mempengaruhi juga ke pengisian. Yang lainnya duluan penuh sampai dia full semuanya, naik ke 56 volt baru dia mau ngisi. Jadi memang logikanya memang pas. Tidak mungkin tegangan 50 volt atau 51 volt dari MPPT bisa mengisi tegangan baterai yang 54 volt outputnya. Nah, jadi ini sangat tidak direkomendasikan untuk digunakan di sistem PLTS dengan settingan bawaan pabrikan. Jadi ternyata saya cek di aplikasinya, ini kita cek dulu di aplikasinya. Di aplikasi ini sebelah sini ya. Oke. Ya, kita cek di aplikasinya ya. Benar, SOC-nya hanya 35%. Tidak sampai 50%. Ya. Dan cycle-nya itu hanya 1. Berarti memang baru. Ya, cuma 1 kali digunakan cycle-nya. Jadi baterai ini kalau dia digunakan seiring bertambahnya penggunaan, maka cycle ini juga akan bertambah. Ini adalah siklus penggunaan dari full sampai lowbat, dihitung 1. Kemudian dicas lagi full sampai lowbat, dihitung 2. Begitu seterusnya. Itu artinya cycle ini ya. Dan kapasitasnya memang 150 Ah. Dan uniknya di sini tegangan baterainya per selnya di sini hanya 3,2 volt rata-rata ya, dan memang hanya 15 sel. Tapi di sini tegangan phase sumber ya hanya 49,21 volt. Artinya tegangan dari 15 sel ini ketika di seri dia dapat 49,2. Tapi kenapa di outputnya diukur 54 sampai 55 volt ini ya. Ini tegangan di output 55 volt ya. Terbaca di sini. Sedangkan tegangan input dari baterainya 49. Jadi di sistem LiPo itu tegangan baterai 49 volt ini kan masuk ke BMS. Nah, keluar dari BMS masuklah ke sini. Dan menurut pembacaan dari data ini berarti BMS itu ada modul untuk bisa menaikkan tegangan baterai tadi itu. Ya. Nah, saya coba untuk buka settingan yang lainnya. Di sini kita ada dapat ya. Ternyata di modenya baterai itu ada namanya mode manajemen constant voltage DSG. DSG mungkin discharge ya. Jadi tegangan di outputnya itu dia mode konstan. Artinya SOC-nya mau naik full atau turun sampai lowbat ya, dia tegangannya tetap sesuai dengan yang disetting. Ya ini sangat berbahaya untuk sistem PLTS karena PLTS itu kan dia bekerja ketika baterainya tegangannya sekian dia akan pindah ke PLTS, ketika tegangan baterai drop ke sekian pindah ke PLN. Nah masalahnya di baterai ini sampai dia drop pun dia tetap tegangannya full terbaca di inverter karena dia 54 volt defaultnya. Jadi hati-hati yang membeli baterai ini, pastikan baterai yang Anda beli tegangannya tidak lebih dari 51 volt ya. Minta sellernya kalau mau beli baterai ini ukur dulu tegangannya. Kalau tegangannya di bawah 51 volt aman, siap digunakan. Karena ini baterai 15S tidak mungkin lebih dari 51 volt ketika standby. Walaupun sudah full ya, tidak mungkin lebih dari 51 volt. Jadi kalau udah lebih dari 51 volt artinya ini baterai masih di settingan pabrikan ya. Fungsi dari mungkin ini digunakan di perangkat yang butuh tegangan DC yang stabil. Makanya ini disebut smart lithium. Jadi walaupun tegangan SOC-nya di dalam kapasitasnya itu naik atau turun, outputnya tetap stabil. Nah, jadi inilah disebut dia smart lithium. Untungnya kita bisa merubah settingannya itu menjadi settingan karakteristik baterai biasa. Artinya ketika SOC baterai ini naik, maka tegangannya juga naik.
Dan ketika SOC-nya turun, tegangan juga turun. Nah, itu adalah tegangan karakteristik baterai yang pada umumnya, dan itu juga sesuai dengan PLTS ya. Jadi kita harus ubah, karena sudah pengalaman kemarin saya pakai sebelum saya masuk ke shoppernya, saya pakai memang nggak cocok. Jadi ketika dihubungkan dengan baterai lain yang tidak sama tegangannya, dia sendirian yang duluan habis dan dia sendirian yang terakhir dicas. Ketika baterai lain sudah penuh baru dia penuh. Nah, itu kita akan ubah dulu. Di sini bisa kita lihat ya. Ini saya centang dulu untuk keep readingnya biar dia akan membaca per 1 menit. Kita lihat di sini tegangan output keluarnya itu di 55 volt ya. Coba kita cek lagi di alat ukurnya. Ini kita hidupkan dulu. Oke, kita buat di sini. Ya, ini dia output dari baterai. Nah, kita akan rubah tegangan baterai ini menjadi tegangan baterai yang karakteristik pada umumnya ya. Kita set, kita lihat ini. Nah, tuh udah turun tegangan baterainya. Oke, di sini pun juga udah turun. Nah, udah turun dia ya. Jadi ini sudah siap untuk digunakan atau dimasukkan ke sistem PLTS saya yang lainnya. Jadi kalau udah kita setting seperti ini, kita mau gabungkan ke baterai merek lain pun sudah tidak ada masalah lagi, karena dia tegangannya sudah mengikut ke SOC baterainya seperti itu. Jadi dia akan sama-sama habis dengan baterai yang lainnya dan sama-sama full, sama-sama barengan dicas dengan baterai itu. Dan ada lagi yang perlu disetting di sini. Ternyata saya cek di sini ya. Kemarin waktu ini sebelum saya masuk ke shopper, saya cek ampere meternya di pengisian ini hanya sekitar 12 ampere masuk. Sedangkan yang lainnya ada 30 ampere, 40 ampere di baterai yang lain. Nah, ternyata di sini memang di limit juga itu hanya sekitar 15% untuk pengisian yang boleh diizinkan. Jadi sekitar 12 sampai 15 ampere saja pengisian yang masuk. Jadi ini udah baterainya besar. Bayangin baterainya besarnya 150 ampere, tapi pengisiannya di limit. Artinya sangat lama sekali ini penuh. Ya, yang lain udah penuh, tapi dia masih ngecas aja karena dibatasin pengisiannya. Artinya kalau misalnya kayak kita ngisi air ke bak, itu kerannya diputar sedikit. Ya gimana baknya bisa cepat penuh gitu ya. Jadi ini juga harus charger current set ini kita bebaskan ya. Minimal di 50%, tapi saya suka settingnya di 100% biar dia terbuka. Berapapun tegangan pengisian dari MPPT dia akan masuk seperti itu ya. Karena kenapa saya buka 100%? Ini kalau panas pun dia ada kipasnya bos. Jadi kalau panas kipasnya akan nyala, jadi tidak ada masalah di situ. Kita buka 100%. Terus nah, kita lihat di sini dia sudah berubah 100%. Jadi ini pengisiannya bisa sampai 100 ampere lebih ya, sampai 150 ampere gitu. 100 ampere bisa ya. Karena kemarin saya tes ini saya buka 85%, dia pengisian sampai 90 ampere gitu. Jadi ini saya buka 100%. Nah, kalau udah dua ini disetting untuk baterai ini ya, sebelum masuk ke perangkat Anda, pastikan Anda membeli baterai yang sudah disetting dua bahan ini. Yang pertama itu adalah tegangannya agar disesuaikan dengan SOC-nya. Jadi SOC full tegangannya naik, SOC drop tegangannya juga drop seperti itu. Kemudian yang kedua, supaya dibukakan atau diperlebar atau mungkin difullkan untuk arus pengisian chargernya, supaya baterai ini juga cepat penuh. Kan sayang ini baterai panas matahari full ya, panas terik, tapi baterainya hanya mampu mengisap 15%. Hanya bisa dialiri atau diisi 15% arus. Yang lainnya terbuang. Jadi kalau udah dibuka, maka berapapun pengisian akan masuk semua.
Sampai di sini video kita kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang seputar PLTS atau baterai-baterai seperti ini. Bisa hubungi kita di nomor WhatsApp di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like dan tekan tombol subscribe-nya agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan info-info menarik atau pengetahuan dasar seputar PLTS. Saya tidak bilang saya ahli, kita sama-sama belajar dan sama-sama saling support. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Mantap.